Berdasarkan hasil drawing KAFA Nation Cup 2025 tanggal 29 Agustus sampai 8 September 2025, saudara-saudara, tim nasional Malaya sebagai tim undangan Harimau Malaya Chapter Latino, saudara-saudara, berada di grup B bersama dengan Iran rank 18, kemudian Tajikistan rank 104 dan Afghanistan rank 160. Jadi kira-kira gimana saudara-saudara peluangnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara dongeng, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak lebay, tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan, saudara-saudara, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, beberapa hari yang lalu itu telah diadakan drawing untuk turnamen Asia Tengah, Central Asia Football Association KAFA Nation Cup 2025 yang akan diselenggarakan tanggal 29 Agustus sampai 8 September 2025 di Uzbekistan dan Tajikistan, di dua negara Asia Tengah. KAFA Nation Cup ini adalah semacam turnamen Piala AFF lah, Piala AFF tapi untuk regional di Asia Tengah. Di situ ada 6 anggotanya, Uzbekistan, kemudian Iran, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Afghanistan. Dan untuk menggelar turnamen ini mereka mengundang 2 tim undangan, dan tahun ini yang diundang adalah Oman itu dari Asia Barat dan Malaysia dari Asia Tenggara, saudara-saudara, dari AFF. Dan berdasarkan hasil drawing itu, saudara-saudara, telah didapatkan 2 grup. Grup A itu terdiri dari Uzbekistan yang berada di ranking 57, kemudian Kirgistan di ranking 103, kemudian Turkmenistan di ranking 142, dan Oman di ranking 77, saudara-saudara. Oman dan Malaysia itu sengaja ditaruh di pot 4 karena mereka adalah undangan, tim yang diundang, jadi tidak diberlakukan sistem ranking. Kemudian di grup B-nya, saudara-saudara, itu ada Iran di posisi di ranking 18, kemudian ada Tajikistan di 104, kemudian Afghanistan 160, dan Malaysia sendiri di 131. Grup A itu akan bermain nanti semuanya di Uzbekistan. Di Uzbekistan, di Tashkent, saudara-saudara. Sementara grup B itu akan main di Hisor. Di Hisor itu di Tajikistan. Ini saudara-saudara, ini akan digelar tidak semuanya digelar bertepatan dengan FIFA Matchday, karena nanti di September itu ada FIFA Matchday, tetapi ada mungkin di fase-fase penentuan itu akan ada di kalender FIFA, di FIFA Matchday. Sebelumnya dia belum masuk ke FIFA tanggal-tanggal awal itu, di awal-awal turnamen itu belum masuk di FIFA Matchday, tetapi nanti begitu sudah memasuki akhir-akhir itu dia akan masuk ke FIFA Matchday, saudara-saudara. Akan masuk ke FIFA Matchday, nanti peraturannya adalah juara-juara grup itu akan tampil di final, sementara runner up grup akan memperebutkan
posisi ketiga saudara-saudara. Dan dengan digelar bertepatan dengan kalender FIFA saudara-saudara, otomatis pemain-pemain terbaik tim nasional, pemain-pemain pilihan lah pokoknya pemain topnya lah, itu kemungkinan besar akan bisa bergabung saudara-saudara. Semua pemain terbaik akan bisa bergabung dan ini akan membuat persaingan akan menarik, akan ketat. Berbeda halnya dengan Piala AFF yang selalu digelar tidak bertepatan dengan kalender FIFA, sehingga tim nasional kesulitan untuk mendatangkan pemain-pemain terbaik. Tetapi ini mereka digelar dalam kalender FIFA, walaupun tidak mungkin di pertandingan pertama itu yang Agustus itu mungkin itu belum baru selesai liga lah, orang baru kembali berdatang. Tetapi di Septembernya itu saudara-saudara itu sudah pasti itu adalah kalender FIFA, sehingga para pemain terbaik itu bisa berkumpul. Dan ini bagus sekali di situ. Selain bisa menggunakan pemain utama, juga ada ranking, ada poin FIFA yang diperebutkan dengan jumlah yang sama dengan FIFA Matchday biasa saudara-saudara. Melihat lawan-lawan Malaysia, saudara-saudara, kira-kira bagaimana peluangnya? Ya, kalau kita lihat ranknya ya, rankingnya ya, saudara-saudara ya, rankingnya kan berarti Malaysia itu ada di bawahnya Iran, ada di bawahnya Tajikistan. Nah, begitu pula dengan head to head, saudara-saudara, head to head, rekor head to headnya. Kalau kita lihat rekor head to headnya, saudara-saudara, Malaysia dengan Iran misalnya. Rekor head to headnya Malaysia dengan Iran ini Iran masih sering menang saudara-saudara. Dari 5 pertandingan Malaysia dengan Iran itu adalah 5-5-nya dimenangkan oleh Iran dengan 11. Malaysia menderita 11 gol. Kemudian dengan Tajikistan saudara-saudara, dengan Tajikistan itu Malaysia dan Tajikistan itu bertemu 4 kali. 1 kali dimenangkan Malaysia, 1 kali seri, dan 2 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Malaysia mencetak 2 gol dan kemasukan 6 gol atau minus minus apa ya? Minus berapa itu? Minus 4 ya? Minus 4 apa minus 2? Kemudian yang paling peluang terbesar ya tentu saja mengalahkan Afghanistan. Head to headnya, rekor head to headnya itu Malaysia dan Afghanistan itu bertemu 3 kali, bertanding 3 kali dalam semua event. Khususnya persahabatan ya itu mereka Malaysia menang 2 kali, seri 1 kali, mencetak 9 gol dan hanya menderita 2 gol atau plus berapa tadi? Plus 7 saudara-saudara, plus 7. Itu berarti secara teori hitung-hitungan di atas kertas Malaysia punya potensi untuk mengalahkan Afghanistan. Kemudian kemungkinan besar ya kalau dengan Iran mungkin kalah, tetapi dengan Tajikistan itu peluangnya 50-50 saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi terkini, kualitas terkini ya, saya rasa peluang Malaysia untuk mengalahkan Tajikistan juga terbuka lah saudara-saudara. Makanya saya bilang 50-50 itu untuk amannya sajalah. Tetapi mungkin saja Malaysia bisa mengalahkan Tajikistan di kandangnya Tajikistan nanti di Hisor. Apalagi kalau Peter Slamovski bisa mampu menggunakan pemain-pemain apa yang kemarin itu disebut sebagai pemain-pemain Latino itu. Dengar-dengar juga akan ada tambahan lagi 37 pemain Argentina atau berapapun itulah. Saya nggak tahu, tetapi ya kalau itu pemain-pemain yang datang nanti itu kualitasnya kayak kemarin itu yang pertandingan melawan Vietnam, saudara-saudara, ya peluang Malaysia untuk mengalahkan Tajikistan besar. Bahkan kemungkinan besar untuk mengalahkan Iran juga ya cukup besar. Kita nggak tahu ya, ini Iran ini tim yang berangkat itu nanti yang main siapa? Apakah kayak Mehdi Taremi, Sardar Asmun, kemudian si Jahan Baks atau siapa, kita belum tahu. Tetapi ya kalau itu tim itu yang diturunkan ya berat saudara-saudara, berat karena Iran sudah pasti memastikan diri lolos ke Piala Dunia dengan skuad itu. Begitu pula Uzbekistan. Jadi di turnamen ini, di KAFA Nation Cup itu ada 2 negara yang akan tampil di Piala Dunia 2026, Uzbekistan di grup A dan Iran di grup B saudara-saudara.
ini tetapi kita lihat kalau Tajikistan peluang, saya yakin peluang untuk mengalahkan Tajikistan adalah 50-50, itu adalah paling aman, tetapi kemungkinan bisa mengalahkan besar. Kemudian kalau dengan Afghanistan ya saya rasa bisalah saudara-saudara, karena jadwalnya itu nanti tanggal 29 Agustus Malaysia akan bertemu dengan Tajikistan. Nah, ini tergantung kalau pemain-pemain Latino itu sudah bisa bergabung tanggal 29 Agustus itu sudah ikut bermain ya peluang bisa mengalahkan bisa, tetapi kalau enggak ya mungkin imbang atau seri juga. Kemudian nanti di 1 Septembernya itu Malaysia akan bertemu dengan Iran, dan di 4 Septembernya itu akan bertemu dengan Afghanistan, saudara. Jadi mungkin saja peluang ada, tapi ini menantang lah. Yang jelas ini grup yang cukup menantang. Saya, saudara-saudara, keputusan Malaysia untuk menerima ajakan KAFA, Central Asia Football Association, untuk bermain di KAFA Nation Cup ini sangat bagus lah, saudara-saudara. Itu bagus lah, baik, bagus. Ya itu harus memang harus dilakukan itu. Nah, misalnya saya punya negara diundang begini, saya pasti akan terima. Kenapa? Karena ini daripada Anda menggelar Merdeka Turnamen, Anda mendatangkan lawan ke Malaysia yang belum tentu lawannya juga bersedia, kan itu butuh proses lah, butuh negosiasi dan macam-macam. Kemudian nanti menyelenggarakan di sini, Anda harus menjamu tim-tim itu, harus memberikan match fee, harus macam-macam bikin panitia untuk menggelar pertandingan. Itu walaupun sudah berpengalaman, tetapi yang begini ini lebih bagus. Anda tinggal pergi, nanti Anda di sana juga sebagai undangan, Anda dapat match fee, Anda tidak perlu mengeluarkan ongkos hotel, transportasi saya dengar juga kemungkinan akan ditanggung. Kayak begitu. Jadi kan enak, Anda tinggal datang ke sana, bermain menghadapi lawan-lawan yang sudah dicarikan. Tinggal bermain saja, tinggal menyiapkan tim terbaik saja, tinggal menyiapkan skuad terbaik, pemain terbaik, kemudian bermain, dan ya nggak usah susah-susah mencari teman. Dan yang paling penting, saudara-saudara, ini kan nanti pertandingannya semuanya away. Pertandingan away itu selalu bagus untuk mengasah mentalitas pemain. Pertandingan away itu selalu bagus sekali. Itu nanti akan efeknya, dampaknya ke depan itu akan bagus bagi pemain. Pemain akan terbiasa untuk bermain away, untuk bermain di rumah, di stadion lawan, itu akan jauh lebih bagus daripada selalu bermain di kandang, bermain di rumah, menjadi tuan rumah. Karena terkadang dalam sebuah pertandingan itu mentalitas itu jauh lebih penting, dan mentalitas itu hanya bisa diasah itu ketika kita mendapatkan tekanan dari lawan. Tekanan dari supporter sendiri juga bisa, tetapi kebanyakan kan kalau dari supporter sendiri itu kan pemujaan. Ini menurut saya cukup bagus lah, mental pemain akan diasah. Yang sejarahnya, saudara-saudara, KAFA Nation Cup ini, saudara-saudara, 2025 ini adalah edisi kedua. Jadi mereka baru Central Asia Football Association ini baru menggelar dua. Ini edisi kedua turnamen antar negara di Asia Tengah ini ya. Turnamen pertama itu tahun 2023. Itu waktu itu Iran menjadi juara, Uzbekistan runner up, Oman itu juga tim undangan, jadi Oman 2 kali diundang, itu peringkat ketiga, dan Kirgistan. Sebenarnya 2023 itu juga ada Thailand, saudara-saudara, tetapi Thailand berhalangan karena Thailand juga punya kalender sendiri, Kings Cup di Thailand, sehingga mereka tidak bisa menggelar turnamen ini. Sebenarnya cikal bakalnya itu sebenarnya awalnya itu mau digelar tahun kalau nggak salah 2019 atau 2017, saudara-saudara. Tetapi kemudian karena masalah sponsorship mundur. Kemudian 2019, 2020, 2021 itu tidak bisa karena ada COVID, ada pembatasan pembatasan perjalanan terkait COVID, sehingga baru bisa digelar 2023 dengan Kirgistan dan Uzbekistan menjadi tuan rumahnya, saudara-saudara. Dan turnamen ini cukup bergengsi di sana karena pengaturannya itu yang mereka memanfaatkan kalender FIFA. Inilah yang harus dicontoh oleh AFF, oleh ASEAN Football Federation, itu harus mencontoh pengaturan penyelenggaraan ini, karena
di kalender FIFA sehingga semua pemain bisa ikut. Kalau AFF kan nggak, sesuka-suka dia aja lah. Dan terlalu panjang. Kalau ini kan dia tidak, dua grup bermain, satu grup berisi 4 tim, bermain 3 kali, kemudian juara grup langsung ketemu di final, runner up-nya perebutan tempat ketiga, sekali bertanding sekali sudah selesai. Nah, begitu, nggak perlu home and away, nggak perlu rumit lah saudara-saudara, sehingga kalender FIFA-nya itu ada pemain terbaik bisa tampil, ranking poinnya FIFA juga bisa dapat. Ini harus dipelajari oleh AFF lah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi? Ya pokoknya sudah kita cakap semuanya, kita perbincangkan, kita bacotin, kita gibahin, analisis, ulas semualah saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang CAF Nation Cup yang akan diikuti oleh negara tetangga kita Malaysia sebagai tim undangan bersama Oman. CAF Nation Cup adalah turnamen semacam Piala AFF tetapi untuk subkonfederasi di Asia Tengah. Di Asia Tengah itu ada 6 negara di situ, saudara-saudara. Ada Iran, Uzbekistan, kemudian Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Afghanistan. Malaysia ini diundang sebagai tim undangan bersama dengan Oman. Oman itu dari subkonfederasinya adalah Asia Barat, saudara-saudara. Dan berdasarkan pembagian grup, saudara-saudara, di grup A itu akan ada Uzbekistan, Kirgistan, kemudian Turkmenistan dan Oman. Itu akan main di Uzbekistan sebagai tuan rumahnya. Sementara grup B Malaysia ada di grup B bermain bersama Iran, itu ada di rank 18, kemudian Tajikistan di 104 dan Afghanistan 160. Sementara Malaysia sendiri ada di rank 131, saudara-saudara. Malaysia waktu drawing itu masuk ke pot 4 bersama Oman, walaupun rankingnya lebih bagus dari Afghanistan. Tetapi karena mereka berdua, Oman ini dan Malaysia tim undangan, maka mereka ada di pot keempat dan mereka akan bertanding di situ, bermain di grup B, saudara-saudara. Dan ini bukan lawan yang mudah, saudara-saudara, karena head to head-nya, kita bicara soal head to head-nya, Malaysia dan Iran itu bertemu 5 kali dan 5 kali selalu kalah. 5 kali selalu kalah. Catatannya ya, di grup ini Malaysia itu hanya bagus dengan Afghanistan saja, saudara-saudara. Afghanistan, Malaysia dan Afghanistan bertemu 3 kali dengan 2 kemenangan dan 1 skor imbang, saudara-saudara. Sementara dengan Tajikistan, saudara-saudara, Malaysia bertemu 4 kali, sekali menang, sekali seri, dan sisanya kalah. Jadi ini grup yang menarik. Walaupun demikian, peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal itu terbuka cukup lebar, mengingat kualitas permainan yang ditunjukkan pasukan Malaysia Latino ini waktu melawan Vietnam, saudara-saudara. Tetapi ya kita akan lihat nanti, karena ini masih ada waktu. Kan itu nanti adalah kompetisinya tanggal 29 Agustus sampai 8 September. Dan itu nanti ada FIFA Matchday di situ, tetapi tidak semua harinya itu bertepatan dengan FIFA Matchday. Tapi ya kita lihat saja nanti. Tapi peluangnya cukup terbuka kalau pemain-pemain Latinonya Malaysia itu bisa bergabung semua, bisa bermain semua. Ya setidaknya menjadi runner up, saudara-saudara. Setidaknya menjadi runner up, karena kalau mengalahkan Iran ya saya rasa agak sulit lah. Kalau Tajikistan ya mungkin 50-50, dengan Afghanistan ya mungkin 50-50, saudara-saudara. Ya kira-kira seperti itu. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!